NII atau Negara Islam Indonesia kembali memunculkan tanda tanya publik. Setelah dilarang berkembang, NII kini justru kembali muncul. Negara Islam Indonesia pertama kali diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dikenal juga dengan nama OPM atau Darus Islam, ini adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang ingin membentuk negara Islam di tanah air. Politisi Muslim Kartosuwiryo menjadi komandan tertinggi gerakan ini. Bersama para pengikutnya, Kartosuwiryo mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan. NII dibentuk dengan tujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru diproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Kekuasaan NII mulanya merupakan upaya Kartosuwiryo membantu kedaulatan Republik Indonesia. Namun di tengah jalan, dia bersama NII membelot dan mampu mengambil kekuasaan di Tatar Parahyangan. Pendirian NII tak lepas dari ketidakpuasan Kartosuwiryo saat Indonesia melawan penjajah. Dia berusaha membawa ideologi Islam dalam setiap perjuangannya. Sebagai tokoh anti-Barat, dia ingin negara yang berdaulat tanpa ada campur tangan penjajah. Keinginan itu semakin kuat saat vacuum of power, yaitu ketika pemerintah Jepang terjebak dan mulai mengakui kekalahannya awal Agustus 1945. Sebelumnya, ia telah menahan diri untuk memproklamirkan NII, terlebih saat ditunjuk Soekarno untuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, mewakili Masyumi. Hingga akhirnya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Dalam proklamasinya, bahwa hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum syariat Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan ini memiliki pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga pemberontakan ini sering juga disebut dengan DI atau TII. Pemberontakan DI-TII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Pasalnya, pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, dari Jawa, Aceh, Sulawesi, hingga Kalimantan. Selama kurang lebih 13 tahun NII berdiri dan bergerilya di hutan dan pegunungan untuk mempertahankan Tatar Pasunda dari perjanjian Renville. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT menyebutkan bahaya NII atau Negara Islam Indonesia sehingga perlu diwaspadai. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nur Wakid menilai ideologi NII merupakan induk ideologi yang menjiwai gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. NII merupakan salah satu gerakan politik yang patut diwaspadai karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan konsensus nasional. Nur Wakid berpandangan bahwa gerakan dan ideologi NII dapat mendorong pada tindakan pidana terorisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, bahaya ideologi ini terbukti telah memakan korban indoktrinasi yang tak pandang usia. Organisasi NII memang sudah dilarang oleh pemerintah, namun ideologi yang banyak mengilhami tindakan kekerasan dan terorisme di Indonesia belum ada regulasi yang melarang. Sebelumnya, pada 29 Mei 2011, Menteri Agama Surya Dharma Ali mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran NII. Kini NII kembali diperbincangkan setelah Pondok Pesantren Al-Zaitun muncul dan penuh kontroversi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Pondok Pesantren Al-Zaitun memiliki akar dari NII Komandemen Wilayah 9 yang merupakan hasil operasi intelijen pemerintahan Orde Baru untuk memecah anggota NII asli yang didirikan Kartosuwiryo. Setelah NII berhasil dipecah, kemudian Panji Gumilang yang merupakan bagian dari organisasi itu memisahkan diri dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Zaitun pada 1996. Sejak saat itu, pemerintah Orde Baru memberikan dukungan kepada ponpes tersebut.
Sementara itu, Ponpes Al Zaitun sudah beberapa kali didemo massa. Masa pendemo mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat pada 22 Juli 2023 guna meminta pesantren itu dibubarkan dan pemimpinnya, Panji Gumilang, ditangkap karena diduga melakukan penyimpangan terhadap agama Islam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.